wa taubah. Perlu disampaikan di sini bahwasanya al-istighfar wa taubah atau al-istighfar itu bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja. Bukan hanya sekedar seorang itu mengucapkan astagfirullah. Namun al-istighfar harus diiringi dengan niat yang tulus ikhlas untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menyebutkan tentang istighfar dengan at-taubah, itu apa bedanya istighfar dengan taubat? Kata mereka, terkadang ini seperti Islam dan iman. Jika disebutkan dua-duanya, maka istighfar lebih identik kepada ucapan di lisan astagfirullah, minta ampun kepada Allah. Namun at-taubat ini lebih dari sekedar ucapan, namun dengan meninggalkan maksiat tersebut dan bertekad untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka kalau dikatakan istighfar dalam hal ini bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja. Sekali lagi, pintu rezeki, kunci rezeki adalah istighfar. Namun bukan maksudnya istighfar hanya ucapan di lisan, namun hati masih penuh dengan naudzubillah min dzalik, kotoran-kotoran kemaksiatan, masih penuh harapan untuk berbuat maksiat. At-taubah wal istighfar ini yang merupakan kunci rezeki yang seorang muslim selayaknya untuk terus mengintrospeksi dirinya. Karena bagaimanapun juga qulubani adam khata'. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun bukan sampai di situ saja. Rasul mengatakan wa khair khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Tidak ada yang masum di atas muka bumi ini, semuanya bisa tergelincir ke dalam kesalahan. Itu suatu hal yang tabiat manusia. Tidak akan mungkin manusia lari dari atau tidak akan mungkin manusia selamat dari kesalahan. Cuma masalahnya bagaimana sikap setelah berbuat kesalahan. Apakah terus-menerus berbuat kesalahan, terus mempertahankan kesalahan tersebut, kemaksiatan tersebut? Tidak. Namun wa khair khata'in at-tawwabun. Dan kita wajib meyakini orang yang bertakwa bukan orang yang suci dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa adalah orang yang bijak ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha wastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang bertakwa apabila mereka jatuh ke dalam fahisyah, kekejian, atau mereka mendolimi diri mereka, zakarallah, ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim. Mereka beristighfar kepada Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka sedangkan mereka mengetahui tentang akibat daripada perbuatan dosa tersebut. Orang yang bertakwa sekali lagi bukan orang yang maksum dari kesalahan. Namun orang yang bertakwa adalah orang yang tahu bagaimana dia berbuat setelah kesalahan tersebut, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil bahwasanya istighfar itu merupakan kunci pintu rezeki disebutkan dalam riwayat bahwasanya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditimpa paceklik dalam kekhalifahan beliau pada zaman beliau tidak habis-habisnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ditanya, apa yang beliau perbuat untuk menghadapi paceklik atau kemarau panjang tersebut, beliau mengatakan dengan beristighfar yang dengannya akan diturunkan hujan. Kemudian beliau membacakan ayat Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ini adalah dalil kata para ulama bahwasanya istighfar
merupakan pintu rezeki, diantaranya dengan diturunkannya hujan, terutama ketika kemarau panjang. Dan hal ini pula yang pernah diriwayatkan dari seorang ulama tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala. Pernah ada 4 orang datang kepada beliau mengeluhkan tentang berbagai macam permasalahan mereka. Yang pertama, mengeluhkan tentang kekeringan yang menimpa masyarakat sekitarnya. Yang kedua, mengeluhkan tentang masalah kefakirannya. Yang ketiga, mengeluhkan tidak datangnya keturunan atau anak keturunan. Kemudian yang keempat, kekeringan dalam kebunnya. Setiap orang yang datang tersebut dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala dengan satu jawaban, istaghfirillah. Ketika orang itu mengeluhkan tentang kefakirannya, wasiat, nasihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ketika datang lagi mengeluhkan, aku tidak punya anak keturunan, dikatakan istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang datang mengeluhkan tentang paceklik, kemarau panjang, istaghfirillah. Orang-orang sekitarnya heran. 4 pertanyaan, jawabannya cuma 1. Maka kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ma qultu dzalika min indi. Aku mengatakan hal ini bukan dari akalku, bukan dari karang-karanganku. Namun itu adalah firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Faqultu astaghfiru rabbakum, katakanlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru, Nabi Nuh mengatakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian, bertobatlah kepada Rabb kalian. Istaghfiru rabbakum fa innahu kana ghaffara, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni. Setelah itu apa? Akibatnya yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Ini adalah wahyu ilahi. Tidak bisa pakai akal-akalan dalam masalah apa? Ar-rizq. Terkadang orang, seperti yang kita sampaikan tadi, rezeki itu datangnya dengan hitungan matematika saja. Padahal tidak. Ada sesuatu faktor yang lain yang tidak disadari oleh manusia, yang itu justru merupakan faktor utama untuk dia mendapatkan rezeki, yaitu banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan mencurahkan amwalan, banyak harta. Makanya kata ulama disebutkan dalam bentuk jamak amwalan wa auladan, dan banyak anak keturunan. Dan Allah la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya selama sekali lagi istighfar kita betul-betul shadiq, betul-betul jujur, bukan sekedar istighfar di lisan, bukan sekedar mengatakan astagfirullah namun anggota badannya masih berbuat kemaksiatan, hatinya masih memimpikan kemaksiatan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, kalau kita betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, istighfar yang benar, maka insya Allah segala permasalahan kita, terutama dalam masalah rezeki, akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kunci rezeki adalah taqwallahi azza wa jalla. Demikian pula takwa, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar pengakuan, namun perlu bukti yang nyata. Para ulama telah menyampaikan dengan berbagai macam ungkapan arti takwa. Seorang penyair mengatakan, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Namanya takwa adalah engkau meninggalkan semua dosa, yang kecil maupun yang besar. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdhar ma yara. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas duri, yang dia selalu berhati-hati ketika melewatinya. Fadzaka wa tuqa, itulah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan lagi, wala tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa.
dan jangan pernah meremehkan dosa yang kecil, karena gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Arti dari bait syair tersebut bahwasanya arti takwa adalah meninggalkan semua dosa yang besar maupun yang kecil. Dan kata ulama yang lain, jangan engkau melihat kepada bentuk dosa tersebut, namun lihatlah kepada siapa yang engkau maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai manusia ketika meninggalkan dosa itu karena melihat besarnya dosa tersebut, lupa bahwasanya yang kecil kalau diteruskan maka akan menjadi besar juga. Naudzubillah min dzalik. Maka takwa diantaranya kata ulama tadi meninggalkan semua dosa yang kecil maupun yang besar. Kemudian ada ungkapan lain yang mungkin lebih sempurna lagi daripada definisi tadi, sebagaimana kata seorang ulama tabi'in yang bernama Talq bin Habib, at-taqwa adalah an ta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang paling sempurna daripada definisi-definisi ulama yang lain tentang at-taqwa. Karena dalam definisi ini ada terkandung dua syarat diterimanya amal ibadah, yaitu ikhlas dan mutabah. Bahwasanya takwa itu harus ada ikhlas dan harus ada ittiba. Seperti yang tergambarkan dalam ucapan Talq bin Habib tadi, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas dalil, di atas sunnahnya Rasul SAW. Tarju sawaballah, mengharapkan pahala dari Allah. Ini dua syarat diterimanya amal ibadah. Kemudian dalam definisi ini ada dua rukun ibadah, yaitu ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Bukan seperti kelompok at-tasawuf yang mereka beribadah hanya rasa cinta saja kata mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa kata Allah, tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman ketika malam hari jauh dari tempat tidur mereka, mereka salat malam, salat tahajud, khaufan wa tama'a, karena rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kita beribadah, dalam kita bertakwa kepada Allah harus ada al-khauf war raja, mengharap pahala dari Allah, mengharapkan ganjaran di dunia maupun di akhirat, dan sekaligus takut jangan sampai amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang takwa itu merupakan kunci rezeki, insyaallah sudah sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi dari perkara problematika yang dia hadapi, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ini sekali lagi perlu keyakinan, bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah, yakini rezeki akan datang dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita mendengarkan keluhan sebagian teman-teman pengajian yang tidak layak sebetulnya diutarakan. Apalagi dia sudah tahu akidah yang hak, tahu agama yang hak. Dia mengatakan bahwasanya dahulu ketika saya tidak tahu pengajian, tidak tahu ilmu agama, tidak tahu akidah yang benar, proyek jalan terus, Namun setelah saya ikut ngaji dan sebagainya, terasa gelap gulita dunia, tidak ada proyek sama sekali. Ini adalah sekali lagi ucapan orang-orang yang tidak meyakini, tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah berjanji tadi, wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja. Kemudian juga rezeki jangan hanya dihitung dengan materi saja. Mungkin Anda sekarang tidak diberikan rezeki berupa uang, namun mungkin di sana ada rezeki yang lainnya berupa kesehatan, berupa keselamatan, mungkin yang paling mahal harganya adalah al-hidayah. Karena rezeki sekali lagi bukan hanya sekedar harta saja. Kata para ulama, ar-rizqu
itu berbagai macam bentuknya. Di antaranya harta. Namun ada yang lebih berharga dari itu, yaitu ilmu, kesehatan, keselamatan, dan seterusnya. Kemudian juga ketika orang itu berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, butuh proses, butuh kesabaran. Kemudian juga kalau masih belum ada solusi yang dia bisa keluar dari permasalahannya, maka perlu untuk apa? Mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Untuk apa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya untuk mendapatkan rezeki di dunia saja, atau untuk mengharapkan pahala di akhirat, imbalan yang lebih besar di akhirat kelak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Justru kalau dahulu para ulama salaf, mereka lebih senang mendapatkan pahala di akhirat daripada apa? Daripada di dunia. Karena tadi wal akhiratu khairun wa abqa. Namun itulah terkadang sebagian saudara-saudara kita tergesa-gesa, ingin langsung ketika dia ngaji langsung mendapatkan rezeki yang berlimpah-limpah. Tidak sadar bahwasanya rezeki yang paling berharga adalah iman dan takwa, yaitu al-ilmu, yaitu al-aqidah as-sahihah. Sebagaimana kata seorang ulama al-sunnah yang bernama Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma an'amallahu ala abdin minal ibad nikmatan a'zama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidaklah Allah memberikan nikmatnya, rezekinya kepada seorang hamba yang lebih besar daripada memahamkannya tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu rezeki yang tidak ada duanya. Kalau masalah harta, tidak ada bedanya dengan orang kafir, tidak ada bedanya dengan orang-orang ahli maksiat. Mereka juga Allah berikan harta, mereka Allah berikan rezeki. Namun orang yang beriman bertakwa, Allah berikan keistimewaan berupa rezeki yang berupa al-hidayah, berupa al-aqidah as-sahihah. Sekali lagi, wajib kita meyakini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari problem yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Cuma perlu kesabaran, perlu proses, perlu perjuangan, dan perlu introspeksi. Bisa jadi ibadah kita kurang ikhlas kepada Allah. Bisa jadi amal ibadah kita masih kurang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Siapa yang bisa menjamin kita ikhlas terus menerus? Siapa yang bisa menjamin kita selalu di atas sunnahnya Rasulullah SAW? Sebagai contohnya tadi malam misalnya kita kalau mau jujur dalam diri kita, dalam masalah ibadah salat misalnya, sudahkah kita mencontoh semuanya dari A sampai Z apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Jangankan mencontoh, mempraktekkan, membaca saja. Sudahkah kita membaca sifat salat Nabi dari awal sampai akhir? Ini membuktikan bahwasanya masih banyak celah dalam ketakwaan kita kepada Allah. Maka jangan suudzon kepada Allah, koreksi diri kita. Belum adanya solusi, belum adanya rezeki, itu mungkin karena kekurangan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, di antara kunci rezeki adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi tawakal, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih wa daf'il madar fi umuri dunya wal akhirah. At-tawakkul artinya kejujuran dalam berpatokan, berpegang teguh, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kejujuran hati dalam bersandar, dalam bertawakal, atau dalam berpegang teguh dengan atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih yang bermanfaat atau dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang memadaratkan di dalam urusan dunia maupun akhirat. Sekali lagi kata Imam Ibn Rajab, at-tawakkul artinya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah di dalam menggapai yang bermanfaat atau dalam menjauhkan diri dari yang bermadarat dalam urusan dunia maupun akhirat. Artinya hati selayaknya dipasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dengan segala amalnya, dengan segala ucapannya, harapannya, mimpi-mimpinya, hendaklah selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Rasulullah SAW pernah berwasiat
Di antaranya wa ajmil ya'sa mimma fi aidin nas. Dan hendaklah kalian putus asa dari apa yang ada di tangan manusia. Artinya kata para ulama, jangan pernah bersandar kepada manusia. Jangan pernah berpatokan kepada manusia. Jangan pernah banyak mengharap kepada manusia. Kenapa? Manusia bisa mati. Kalau kita mengharapkan bersandar kepada si fulan akan mati. Atau mungkin dia berubah hatinya. Dulu mungkin dia senang kepada kita, namun sekarang dia benci kepada kita. Tidak akan ada lagi harapan yang bisa kita peroleh. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Qayyum. Makanya Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada zat yang Al-Hayy, Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah, itu adalah solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Gantungkanlah semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ciri orang yang beriman. Orang yang beriman hanyalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat, apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini adalah ciri orang beriman, adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal, itulah yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Meskipun demikian, bukan berarti dia meninggalkan asbab, sebab usaha. Rasul mengatakan, "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Berusahalah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menggapai yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti tawakal yang sebenarnya, yaitu menggabungkan antara sebab usaha dan minta pertolongan, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-i'timadu ala sabab syirkun fit tauhid. Berpatokan, bersandar kepada sebab, kepada usaha, kepada tenaga kita sendiri, itu adalah syirik di dalam at-tauhid. Wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Adapun meninggalkan sebab yang itu memang betul-betul sebab, maka itu adalah qadhun fil aql, atau dikatakan kurang akalnya. Karena bagaimanapun juga sunatullah, ada hukum sebab akibat. Tidak akan mungkin kita bisa kenyang tanpa makan. Meskipun semuanya apa? Biidznillah ta'ala. Tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan apa? At-ta'allum. Innamal ilmu bit-ta'allum. Meskipun semuanya biidznillah ta'ala. Harus menggabungkan usaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang tawakal merupakan kunci rezeki, yaitu sabda Rasul SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu khimasan wa yaruhu bitana." Apabila kalian bertawakal kepada Allah, dengan sebenar-benarnya tawakal, Rasul menekankan haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan at-tawakul. Bukan apa? Tanpa usaha. Mengatakan, saya serahkan semuanya kepada Allah, namun tidak ada usaha. Sakit parah misalnya, tawakal kepada Allah. Ini bukan tawakal, ini at-tawakul. Pura-pura tawakal. Kalau tawakal yang sebenarnya adalah dengan apa? Berusaha. Rasul SAW mencontohkan di antara bentuk usaha tersebut seperti seekor burung. Ketika pagi hari dalam keadaan lapar, apakah dia duduk di sarangnya, bersantai di sarangnya untuk menunggu rezeki datang? Tidak. Namun yaghdu khimasan, dia terbang mencari apa? Mencari makan pada pagi hari. Wa yaruhu bitanan, petang hari kembali dalam keadaan kenyang. Ini adalah hakikat tawakul, yaitu berusaha dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Serahkan semuanya kepada Allah
ya setelah kita apa? Berusaha. Jangan kita berusaha saja tanpa isti'anah minallah, ya, dan juga jangan minta tolong kepada Allah tanpa usaha. Dua-duanya harus apa? Dijalankan. Karena semuanya sekali lagi ada hukum sebab akibat. Kemudian yang keempat di antara kunci rezeki adalah at-tafarruh li ibadatillahi azza wa jalla, yaitu konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika beribadah jangan hanya sekedar gugur kewajiban saja. Hendaklah dia betul-betul khusyuk dalam ibadahnya. Hendaklah dia betul-betul tahu bahwasanya ketika dia beribadah kepada Allah, dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika salat misalnya harus betul-betul konsentrasi. Jangan hanya sekedar yang penting gugur kewajiban. Lah, belum cukup. Rasul SAW berwasiat dalam salah satu sabda beliau, kata beliau, idza qumta ila salati fasalliha salatal muwaddi'. Apabila engkau berdiri untuk salat, maka salatlah seperti engkau akan meninggalkan dunia ini. Salatal muwaddi' seperti engkau salat yang perpisahan atau salat perpisahan. Yaitu kalau orang tersebut ketika salat dia merasa setelah salat dia akan mati, tidak akan mungkin bisa salat lagi, maka insya Allah dia akan bisa khusyuk konsentrasi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita beribadah yang lainnya. Ketika kita puasa, betul-betul konsentrasi, betul-betul khusyuk dengan puasa kita. Jangan puasa perutnya namun matanya tidak berpuasa, lisannya tidak berpuasa. Makanya Rasul mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa banyak orang puasa namun tidak mendapatkan kecuali apa? Lapar saja. Karena apa? Dia hanya sekadar menahan lapar, tidak menahan lisan dari ucapan-ucapan kotor, tidak menahan matanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya puasanya tersebut? Maka demikian pula ketika kita juga thalabul ilmi, belajar ilmu agama, konsentrasi. Jangan sekedar yang penting kumpul di majelis ilmu, tidak cukup. Meskipun banyak keutamanya orang yang duduk di majelis ilmu. Rasul mengatakan wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa naza'al sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakaramul fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membacakan ayat Al-Qur'an dan saling mempelajari ayat Al-Qur'an, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah menyeliputi majlis mereka, malaikat mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Keutamaan yang besar dalam majlis ilmu, namun perlu untuk apa? Konsentrasi. Karena apa? Al-ilmu ini berat, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena Allah berfirman, Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu Nabi Muhammad qaulan tsaqila, ucapan yang berat. Ilmu itu berat, tidak mudah. Maka butuh apa? Konsentrasi. Dan itu sekali lagi adalah salah satu kunci kita mendapatkan rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala yaqul, Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarrah li ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, tafarrah li ibadati, konsentrasilah ketika beribadah kepadaku. Maka kata Allah balasannya, amla sadraka ghinan, aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan. Dan ini adalah kata para ulama, al-ghina, ghina nafs. Namanya kaya adalah kaya dalam hati. Percuma kita punya harta yang banyak, namun hati kita penuh dengan ketamakan. Artinya kita belum kaya. Karena apa? Masih kita membutuhkan yang lainnya, masih kurang saja. Maka al-ghina, ghina nafs. Kekayaan adalah kekayaan dalam hati, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, wa asuddu faqraka, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi.
Kemudian kata Allah lagi, wa illa taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Jika engkau tidak konsentrasi ketika beribadah, maka aku akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Artinya orang itu sibuk mencari dunia, namun kata Allah, aku tidak menutupi kefakiranmu. Na'udzubillah min dzalik, kerja keras siang malam, namun ya begitu saja penghasilannya, begitu saja rezekinya. Jangan suudzon kepada Allah. Namun ada sebab dalam diri orang tersebut, yaitu kurang konsentrasi dalam beribadah. Maka sudah kita sampaikan tadi, kalau kita sudah masya Allah ngaji, tidak pernah terlambat ibadah, yang wajib apa yang sunnah kita laksanakan, namun kok masih seret rezeki ini, masih belum datang rezeki ini, maka perlu koreksi diri kita. Mungkin masih banyak kekurangan dalam ibadah kita. Di antaranya masalah apa? Faktor konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kelima adalah al-mutaba'atu bainal haji wal umrah. Mengiringi haji dan umrah. Tahun ini haji, kemudian berapa bulan lagi umrah, mungkin tahun lagi haji lagi, dan demikian. Ini adalah salah satu kunci orang itu mendapatkan rezeki. Dan sekali lagi, jangan dihitung dengan matematika. Kalau matematika kita haji mungkin sekarang 30 juta lebih, berkurang nominal kita. Namun dalam Islam wajib kita yakini adanya barokah dalam rezeki. Apa artinya nominal yang banyak namun tidak ada faedahnya? Anak sakit-sakitan, kecelakaan terus menerus, naudzubillah min dzalik, penipuan, perampokan dan sebagainya, sehingga harta tersebut tidak banyak bermanfaat. Yang kita yakini bahwasanya rezeki bukan dilihat dari nominal harta kita, namun bagaimana kita bisa memanfaatkan rezeki tersebut semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Rasul SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah. Iringilah haji dengan umrah. Sekali lagi, atau mungkin bisa diartikan perbanyaklah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfil kiru khabasal hadid. Bahwasanya haji dan umrah itu bisa menghapus kefakiran dan dosa, sebagaimana bara api itu bisa menghancurkan, menghilangkan kotoran yang ada dalam besi. Sekali lagi, al-Islam bukan dengan akal, agama bukan dengan akal-akalan. Mungkin dengan akal-akalan akan dikatakan, wah bagaimana orang haji umrah mengeluarkan harta banyak, bisa dikatakan menutup kefakiran. Sekarang tanya saja, dan ini waqi' laisa lahu min dafi', berapa banyak orang yang haji tidak pernah bangkrut. Artinya apa? Terus langgeng. Bahkan apa? Dengan terus dia berhaji itu menunjukkan bahwasanya tidak akan dia terkena apa? Kefakiran. Selama hajinya ikhlas karena Allah, selama hajinya di atas sunnah ar-Rasul SAW, maka dia akan mendapatkan ganjaran. Allah akan menutupi kefakiran dalam dirinya, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang pulang haji, mereka mendapatkan haji yang al-mabrur, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah mereka dan ibadah kita semuanya. Kemudian yang keenam, kunci rezeki adalah silaturahim, menyambung tali silaturahim. Perlu kita sampaikan di sini bahwasanya banyak orang yang salah menggunakan istilah silaturahim. Ana mau menyenguk teman sekolah ana, dia katakan ana mau silaturahim. Padahal silaturahim itu khusus, istilah silaturahim itu hanya khusus kepada karib kerabat yang ada hubungan ar-rahim, hubungan darah dengan kita. Maka terkadang salah mempraktekkan, memahami hadis man ahabba
an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasir rahimahu. Rasul mengatakan barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ya, maka dia pun semangat untuk menyenguk temannya, berziarah ke rumah kenalannya dengan dalih akan dibentangkan rezekinya. Namun dia lupa dengan karib kerabatnya. Padahal yang lebih layak untuk kita jalin tali silaturahim adalah karib kerabat. Dan sekali lagi, istilah silaturahim itu hanya khusus sebetulnya untuk karib kerabat. Salah sekali lagi kalau orang mengatakan ana mau silaturahim kepada teman ana. Salah. Ya. Silaturahim itu kepada karib kerabat, mungkin paman atau bibi atau seterusnya yang punya tali darah dengan atau ikatan darah dengan kita. Kita ingin sampaikan di sini ucapan sebagai ulama tentang arti ar-rahim. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan ar-rahim yutlaq 'alal aqarib. Ar-rahim itu artinya adalah al-aqarib, karib kerabat. Wahum man bainahu wa bainal akhar nasabun, yaitu yang memiliki jalinan nasab dengannya. Sawan kana yarisu amla, baik yang mewarisinya atau yang tidak. Sawan kana dza mahramin amla, baik yang masih ada mahram dengan dia atau yang bukan mahram dengan dia. Yang penting ada nasab keturunan. Misalnya kita punya sepupu misalnya, ini bukan mahram kita. Namun boleh kita misalnya kalau dia sudah punya suami, kita silaturahim kepada suaminya, seterusnya kepada keluarganya. Istri kita dengan dia dan seterusnya. Ini adalah menyambung tali silaturahim. Ini khusus sekali lagi bagi karib kerabat. Dalilnya tadi man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi atharihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin untuk dibentangkan rezekinya, untuk dipanjangkan usianya, maka falyasir rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Dan beribadahlah hanya kepada Allah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Ini pertama kali target kita bersilaturahim, yaitu kepada kedua orang tua kita kalau masih hidup. Kemudian wabidil qurba, dan kepada karib kerabat kita. Sekali lagi, jangan kita memperhatikan orang lain sedangkan karib kerabat kita campakkan, kita tinggalkan. Padahal keutamanya luar biasa. Kita sedekah kepada karib kerabat kita mendapatkan dua pahala sedekah dan pahala silaturahim. Yang itu tidak kita dapati kalau kita bersedekah kepada yang lainnya. Wa andir asyiratakal aqrabin. Maka dalam Islam, Islam mengajarkan untuk kaum muslimin mempererat tali silaturahim di antara karib kerabat. Orang yang layak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah karib kerabat kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Kemudian kunci rezeki yang ketujuh, dan di sini ingin kita tambahkan, menyambung tali silaturahim, dikatakan bahwasanya banyak orang yang terkadang salah kaprah dan juga salah mempraktikkan silaturahim dan salah niat. Sebagian orang ketika silaturahim banyak kepada keluarga yang intinya yang fulus, yang kaya, yang miskin tidak mau tidak dikunjungi, tidak tak sambung tali silaturahim dengannya. Ini adalah innamal a'malu binniyat. Sekali lagi, jangan kita pandang bulu siapa karib kerabat kita, pejabatkah atau rakyat jelatakah atau kaya atau miskin. Selama dia ada nasab keturunan dengan kita, maka mari kita menyambung tali silaturahmi kepada mereka. Kemudian juga menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar dengan kita mendatanginya saja, namun lebih dari itu yang paling utama yaitu kita mengajak mereka kepada al-haq, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada at-tauhid.
Artinya apa? Berbuat baik kepada mereka tidak hanya dengan harta, namun diantaranya dengan nasihat, dengan kita apa? Mendakwahkan tauhid kepada mereka dan lain seterusnya. Kemudian yang ketujuh, al-infaq fi sabilillah. Di antara kunci rezeki adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak bisa diakal-akali. Memang agama bukan dengan akal. Dan kata para ulama, seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan akal. Seperti yang mungkin pernah belajar di bangku sekolah dahulu, pernah diajarkan dalam buku agama, ad-dinu wal aqal. La dina liman la aqla lahu. Agama adalah akal dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Ini semuanya adalah hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Maka dalam hal ini tidak bisa kita main akal-akalan. Seperti kata Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ad-dinu law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la. Seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih layak diusap ketika kita berwudu, bertohara, memakai sepatu, yang lebih layak untuk diusap yang di bawah, karena itu tempat kotoran. Namun dalam Islam tidak. Yang diusap adalah apa? Yang atas. Itu menunjukkan agama bukan dengan akal-akalan, agama dengan al-wahyu, dengan ad-dalil minal kitab was sunnah. Seperti dalam hal ini kita menginfakkan, kok bisa dikatakan pintu rezeki, kunci rezeki? Ini semuanya tergantung kepada apa? Iman kita kepada Allah, kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita yakini kalau kita menginfakkan harta kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan kita menginfakkan harta kita, itu bentuk syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan harta kepada kita, maka la azidannakum, aku akan apa? Tambahkan nikmatku atas diri kalian. Demikian pula secara khusus masalah apa? Menginfakkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan tidaklah kalian menginfakkan sesuatu pun dan apa yang kalian infakkan dari harta kalian, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Demikian pula di sini ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ai mahma anfaqtum min syai'in fi ma amarakum bihi wa bahahu lakum fa huwa yukhlifu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jaza wa thawab. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat tadi, apapun yang kalian infakkan, yang Allah perintahkan kepada kalian untuk menginfakkan, maka Allah akan menggantikannya bagi kalian di dunia dan di akhirat dengan balasan bil jaza wa thawab. Di dunia akan diberikan tambahan rezeki dan di akhirat akan diberi pula pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selayaknya untuk kita camkan dalam diri kita bahwasanya setiap hari ada dua malaikat yang Allah turunkan kepada kita. Kata Rasulullah, ma min abadin illa wa yusbihu wa malakani yanzilan. Tidaklah setiap paginya, setiap harinya, kecuali ada dua malaikat yang turun kepada seorang hamba. Yang pertama akan berdoa, mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak itu khalafan, gantinya. Dan malaikat yang kedua kata Rasulullah akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mumsik, yang bakhil, itu talafan, kebangkrutan. Selayaknya sekali lagi kita camkan hal ini, bahwasanya mana yang ingin kita pilih, didoakan yang baik oleh malaikat atau didoakan kebangkrutan oleh malaikat, naudzubillah min dzalik, dan mereka doanya mustajab, naudzubillah min dzalik, kalau kita mendapatkan doa yang kedua tadi. Maka selayaknya untuk kita menyisihkan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk di jalan yang hak, entah kepada para fuqara wal masakin, kepada jalan dakwah dan lain sebagainya. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, di antara bentuk jihad di jalan Allah adalah al-jihad bil mal. Jihad dengan harta. Dan jangan pernah menunggu kalau kita berinfak harus menjadi miliarder, harus menjadi orang yang kaya raya, tidak. Ciri orang yang bertakwa
ya adalah menginfakkan harta mereka fis-sarra'i wad-dharra. Ya, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa diantaranya alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu mereka yang menginfakkan harta mereka fisarra dikala senang, wad-dharra dan juga dikala apa? Susah. Ya. Undur ilaman huwa asfala minkum. Kata Rasulullah, dalam urusan dunia lihat kepada yang di bawah. Meskipun kita miskin, ya, namun masih ada yang lebih miskin dari kita. Masih ada yang butuh pertolongan kita meskipun kita juga miskin. Ya. Sekali lagi, jangan menunggu kalau sudah kaya raya baru berinfak. Justru sebaliknya, ya. Kita ingin mendapatkan rezeki lewat infak yang kita berikan meskipun nominalnya kecil. Jangan lihat nominalnya, lihat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, rubba amalin saghirin yukabbirhu anniya. Berapa banyak amalan yang kecil namun besar dengan dengan niat. Dan sebaliknya, wa kam min amalin kabirin yusaghiruhu anniya. Dan berapa amal perbuatan yang kelihatannya besar namun sebenarnya kecil karena niatnya. Kalau kita renungkan kembali. Kalau kita infak 1.000 rupiah, insya Allah ikhlasnya itu 150%. Bukan 100% lagi, 150% ikhlasnya. Karena kecil. Namun insya Allah itu sesuatu yang besar di sisi Allah. Karena niat kita tulus ikhlas. Namun coba kalau kita infak 100.000, rasanya mau infak eman ini, ini bisa buat beli susu anak, buat beli pampers anak, niatnya kurang tulus, mungkin masih 70%, maka kalah dengan niat yang tadi. Intinya sekali lagi, jangan lihat nominalnya, namun lihat juga faktor keikhlasan kita ketika berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ini lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, berinfak kepada para penuntut ilmu agama, Ini sebagaimana dalam sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhawani ala ahdi Rasul SAW. Fakana ahaduma yatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif." Ada 2 orang bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu itu sering duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering duduk menimba ilmu agama dari Rasulullah SAW. Wal akhar yahtarif, yang satunya atau mungkin kakaknya itu yang bekerja banting tulang mencari nafkah maisha. Fasakal muhtarif akhau ila Nabi SAW. Saudaranya yang bekerja mencari maisha itu mengeluh kepada Rasulullah SAW. Saudaranya ini nggak mau bantu dalam bekerja, maunya cuma duduk belajar ilmu agama. Apa kata Rasulullah? Apakah Rasul memarahi saudaranya tadi? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau mendapatkan rezeki lewat saudaramu. Artinya Allah memberikan rezeki kepada orang tersebut karena ada saudaranya yang belajar ilmu agama. Maka mungkin ini sebagai pelajaran juga bagi orang tua yang terkadang mikir kalau anak memasukkan anak ke pondok pesantren, nanti mau makan apa anak-anak? Padahal jawabannya jelas, pasti makan nasi, nggak mungkin makan batu, kan? Namun inilah al-iman, Harus kita yakini kalau kita misalnya memasukkan anak kita ke tempat-tempat yang diajarkan di dalamnya Al-Quran dan Sunnah yang sahihah ala manhajis salaf, insya Allah justru rezeki akan datang kepada kita. Jangan khawatir. Yang memberikan rezeki bukan pekerjaan, yang memberikan rezeki adalah Allah Al-Khaliq Ar-Raziq. Sekali lagi ini kembali kepada al-iman, kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan kepada orang tersebut, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezeki yang engkau peroleh itu sebabnya adalah dari saudaramu yang dia belajar ilmu agama, berjihad dalam menuntut ilmu agama.
Dan kata para ulama, di antara orang yang berhak mendapatkan zakatul mal adalah para penuntut ilmu agama. Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa fi sabil wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallah. Di antara 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal adalah fi sabilillah, yang di jalan Allah. Kata para ulama ada 2 fi sabilillah, yaitu mujahid yang berjihad di medan pertempuran atau yang berjihad di medan dakwah atau di medan al-ilmu, ya. Dan salah kalau diartikan fisabilillah itu misalnya membangun masjid. Ini tidak benar, ya. Bangunan masjid, zakat mal bukan untuk disalurkan membangun masjid. Namun untuk 8 golongan tadi diantaranya fisabilillah, dan kata para ulama adalah al-mujahid di jalan Allah, dan itu ada 2 macam, yang di medan pertempuran dan di medan al-ilmu. Kemudian yang ke-9 di antara kunci rezeki adalah al-ihsan ila du'afa, berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, ya. Sekali lagi kita yakini bahwasanya selama kita menolong manusia, pasti Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi makanil abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kalau kita membantu saudara kita, apalagi yang membutuhkan pertolongan kita, maka insya Allah selama kita membutuhkan pertolongan, Allah akan menolong kita. Selama kita tulus ikhlas dalam menolong saudara kita tersebut. Wa man yassara 'ala mu'minin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang beriman, Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat, apalagi yang lemah. Rasul SAW mengatakan, hal tunsarun wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali lewat perantara du'afaikum, orang-orang yang lemah di antara kalian. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Maka jangan pernah kita melecehkan, meremehkan orang-orang yang di bawah kita dalam statusnya, dalam ekonominya dan lain sebagainya. Justru kita harus membantu mereka, menolong mereka, mengentaskan kemiskinan dari mereka, dan itu merupakan salah satu pintu rezeki bagi kita. Selama kita sekali lagi ikhlas dalam menolong saudara-saudara kita tersebut. Dan yang terakhir yang disebutkan di sini adalah al-muhajaratu fi sabilillah, yaitu berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan muraghaman, yaitu rezeki, mendapatkan harta, as-sa'afi fi rezeki, keluasan dalam ar-rezeki, dan ini telah dibuktikan oleh Rasul dan para sahabat Rasul SAW ketika mereka di kota Mekah mendapatkan penindasan dan sebagainya. Ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka mendapatkan daulah Islamiyah, mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Ini 10 poin yang disampaikan oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi tentang mafatihu ar-rezeki. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin agak terlalu panjang, dan jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Saya rasa cukup sekian. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.